dulu dari awalnya, dari awal mulanya. Apalah susahnya, udah saya sebutkan kawinilah 1, 2, 3, Nggak 4 gitu. atau kalau tidak bisa adil Coba. kawinilah 1 saja. Itu kan udah selesai. Terus di kamu sini bilang aku suruh baca. enggak gitu bunyinya. Makanya saya bilang ibu salah. Makanya Apa saya lucu bunyinya? nih. Kau berbeda bunyinya dengan yang aku pernah lihat. Bu, ibu ini Apa, lucu Bun? ya. Ibu kan bertanya ya. Iya. Dikasih penjelasan Apa kenapa kau ibu marah? berbeda? Ya kenapa ibu marah? Saya mau ngejelasin. Bukannya gitu aneh karena saya udah baca Loh, berulang ya karena kali ibu- dan bunyinya. Makanya itu. saya Terus bingung, kau kok mau ibu mengingkari. Bukan mengingkari, kok baca berulang kali kok salah, kan gitu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tersenior, tapi kok kayak gini? Iya, Bu? harusnya sabar dong, dengerin dulu. Kan saya belum selesai ngomongnya. Mau dengerin orang ngomong nggak? Kalau nggak mau dengerin berarti kesini tuh mau ngapain? Dengarkan saya baik-baik. Untuk membaca Quran, walaupun cuma terjemahan doang, minimal baca keseluruhannya dari awal loh. Jangan baca cuman di tengahnya langsung dipotong gitu. Saya tahu ayat itu. Saya kan orang Islam. Baca dulu ayat itu. Baca dulu dari awalnya, dari awal mulanya. Apalah susahnya, udah saya sebutkan kawinilah 1, 2, 3, Nggak 4 gitu. atau kalau tidak bisa adil Coba. kawinilah 1 saja. Itu kan udah selesai. Terus di kamu sini bilang aku suruh baca. enggak gitu bunyinya. Makanya saya bilang ibu salah. Makanya Apa saya lucu bunyinya? nih. Kau berbeda bunyinya dengan yang aku pernah lihat. Bu, ibu ini Apa, lucu Bun? ya. Ibu kan bertanya ya. Iya. Dikasih penjelasan Apa kenapa kau ibu marah? berbeda? Ya kenapa ibu marah? Saya mau ngejelasin. Bukannya gitu aneh karena saya udah baca Loh, berulang ya karena kali ibu- dan bunyinya. Makanya itu. saya Terus bingung, kau kok mau ibu mengingkari. Bukan mengingkari, kok baca berulang kali kok salah, kan gitu aneh. Aneh Jadi kan? apa kalau menurut versi? Nah, ya udah diem dulu. Ya bukan versi saya. Ini yang sesungguhnya memang begini. Ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik di mana misunderstandingnya ya. Kita akan lihat apa yang menjadi asbab kesalahan ini, apa yang menjadi asbab kesalahpahaman ini ya. Oke, kita lihat ayatnya. Ntar ya, saya bikin ini dulu, saya relay YouTube dulu ya. Bentar.
Teman-teman. Ya, Nanda seperti Nanda itu prolog aja dulu kau Nanda. tidak ingat. Astagfirullahalazim. Kan kita Sabar, kau Bu. Saya kan Bu. lagi bikin terkenal thumbnail justru YouTube. ayatnya. Bu, saya lagi bikin thumbnail Sabar, YouTube, Bu. Bu. Astagfirullah. Saya kan baru masuk, Bu. Ini Sabar, aneh kan? Bun. Pagi-pagi Ibu kenapa marah-marah ya? Ibu Bukan ada gitu, masalah apa? saya merasa Alkitab yang benar. Justru Ya kan itu perasaan Ibu, Bu. Tuhannya palsu. Iya, itu perasaan Ibu. Kita di sini nggak bawa perasaan, Bu. Kita bawa kebenaran dan, Dan bawa memang fakta-fakta. ada ayat-ayatnya kalau Alkitab yang Bunda, Bunda. benar. Bu, kenapa sih Bu? Kok pagi-pagi udah kayak dikejar utang pinjol? Aneh. Iya, heran dah. Kau yang Kita tidak lagi bisa bikin langsung thumbnail. menjawab aku, malah kau mencelak Ya karena mana-mana. saya baru masuk. Saya baru masuk. Iya, Saya kau mau bikin berarti thumbnail. orangnya tidak sabar. Walau kau ini terus Ini Nanda noise mimbar, Nanda tapi noise. kau tidak sabar. Kalau ada Iya, pertanyaan kalau kau menurut- tidak bisa gercep Iya, gitu loh. enggak, iya saya enggak mau jawab langsung tidak karena saya mau live kan di gercep YouTube. orangnya. Iya, saya mau live dengan di Benar, YouTube. Udah Bu. banyak kali ini saya Evata, ngomong. Evata. Masa kau tidak bisa Nanda gercep? Evata, noise. sabar. Kenapa sih perempuan ini, guys? Aku noise ya. Iya, noise banget lu, serius. Udah lalu noise, ibu ini ngamuk-ngamuk kayak ada utang pinjol. Gimana, Gua masih nggak noise ngerti. nggak? Ini kenapa sih pagi-pagi nggak dibuka dengan hidup Masih yang noise cerah apa dan- kau nih? Noise banget lu, mute aja udah. Oke teman-teman, saya sudah live kan di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Alhamdulillah. kemana-mana tidak dijawab. Maaf teman-teman ya, kesalahan ini bukan pada diri Anda, tapi memang ada orang-orang yang hidupnya itu diawali dengan ketantruman dan kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi udahlah ya. Aneh, dia tuh Teman-teman, tidak bisa gercep tuh aneh. teman-teman, inilah kedustaan orang Kristen ketika berkata Inilah saya. dusta karena tidak bisa Bu, gercep. ini kenapa sih Kalau ini orang tidak perempuan ini? dusta itu Kau udah salah baca Orang kau ngomong perempuan, begini langsung dengar perempuan, ada kau penipu. sanggahannya. Dengar ya, kau pendusta. Kau bilang kau udah baca ayatku berulang-ulang, kau pendusta. Kau tengok nih, bukan gitu. Kawinilah, nggak ada kayak gitu di awal. Di sini, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, kok kau hilangkan ayat kitabku? Kan kurang ajar kau itu. Berulang kau bilang, saya sudah berulang kali baca ayatnya. Saya tahu ayatnya begitu. Kan kurang ajar Anda ini. Anda memotong kitab suci orang lain, lalu Anda bilang itulah bunyi ayat sesungguhnya. Anda menghilangkan ayat awalnya, kan kurang ajar itu. Dari tadi saya sudah pelan-pelan loh. Sabar bu, sabar bu. Tapi Anda menunjukkan bahwa kalian itu punya roh iblis dalam diri kalian. Kalau tidak merendahkan agama orang lain, tidak bisa memuliakan agama sendiri. Kau ini tidak bisa jujur. langsung jawab. Berarti kau, tuh kurang mahir dalam Ya nggak apa-apa, Al-Quran. tidak masalah. Kau bilang aku kurang mahir nggak apa-apa, tapi di Kau sini di tidak mimbar kutunjukkan terus kau tapi kau pendusta. tidak mahir. Saya telah menunjukkan Kau betapa udah wanita Kristen spesialis, ini aku bukan pendusta. spesialis. Karena kau pendusta. Kau spesialis pendusta. Berapa Oh, kali ya kau bilang tadi? pendusta. Saya Kau kan sudah hafal itu ayat itu. mewakili raja Saya sudah dusta. debater. Kau mengatakan debater senior Kau tadi, kan Bu. mewakili Raja Dusta. Teman-teman, kekurangan ajaran dia adalah memotong ayat kita. Dia potong. Kau paling Teman-teman kurang ajar perhatikan aku ya. lihat. Kau itu Kekurangan seperti ajaran wanita ustadz-ustadz ini. yang suka merusuh, Wanita ini yang suka mengkhotbah orang untuk merusuh. mengganggu keutuhan Aku negara sering kita ngeliat kau, Liv. karena Kau itu seperti ustadz-ustadz yang mau mengkhotbahi orang untuk merusuh. Itu kau punya sifat seperti itu. saya tadi Dan aku justru kira menjawab kau- pertanyaan aku tidak Anda mulu. tahu. Saya justru menjawab pertanyaan Anda tentang agama saya Makanya dan aku ingin Anda terus terang kepada Anda kau. telah melakukan kekurangan ajaran, yaitu Kau fitnah terhadap ini Quran. gaya bahasa kau dari dulu. Kekurangan di mimbar. ajaran Aku lihat Anda seperti itu, ustadz-ustadz yang kau saya- merusuh tuh. Merusuh Siapa namanya? atas dasar Siapa agama. nama? Kau Siapa tahu nama? Ya, kerusuhan siapa? agama di Indonesia. Siapa nama ustadznya? Yang setahu saya yang rusuh Kristen sekarang nih. Edis dengan RK, Edis dengan Robert Lele, Di pendeta kau dengan itu, pendeta. ustadz-ustadz Sekarang yang tukang Gilbert loh. Sekarang membuat Gilbert lagi orang rusuh tuh mau dengan Ezra merusuh Soru gitu tuh. loh. Setahu saya yang rusuh tuh pendeta. Rebutan perpuluhan. Dengar baik-baik ya. Saya sudah janjikan kepada Aku Anda. bukannya tidak tahu Udah diam permainan dulu, diam agama dulu, diam kau dulu, itu. diam dulu, diam. Permainan agama apa? Kok kau pikir agama kami agama main-main kayak agama kau? Agama kau tuh agama main-main. Ya. Tuhan-Tuhanan lah. Ada Tuhan-Tuhanan di Agama agama kau kau itu loh. untuk perang dan politik. Oh iya, Tahu kalau nggak ada perang, kau Coba pikir ada dengan Habib Lihat, Rizik kan? Habib Rizik itu tanya. kan yang main agama itu kan? Saya tanya sama kau dulu. Untuk politik, yang menjajah aku negara kita bukannya siapa? nggak tahu, semua Yang aku menjajah tahu. negara Indonesia ini agamanya apa? Yang menghancurkan Palestina agamanya apa? Yang menghancurkan Ukraina agamanya apa? Yang memerangi Yang Venezuela suka agamanya apa? perang Udah dia untuk di teriak-teriak bawah. Allahu Akbar tuh itu Oh, iya. agama apa? Yang suka Islam. teroris tuh Karena agama Allahu apa? Akbar lah kami merdeka. Kau ngapain? Kau cuma menikmati kemerdekaan. Nggak ada ketika perang melawan penjajah itu haleluya teriakannya, nggak ada.
Kalian pernah dengar nggak ada teriakan melawan penjajah, teriakannya haleluya? Nggak ada. Kalian cuma akan mendengar kalau di bokep-bokep itu ada terteriak, oh Yesus, oh Yesus. Itu mungkin iya, itu kata Kores ya. Tapi kalau kalian dengarkan Allahu Akbar ketika berperang melawan penjajah, iya. Itu dia semangat untuk membuat para pejuang itu lebih semangat dekat dengan Allah ketika mereka berjuang. Tapi kalau haleluya ketika berperang melawan penjajah, nggak ada. Ya, haleluya itu ndak ada kita dengarkan ketika melawan penjajah. Itu fake ya. Tapi kalau kalian dengar di dalam bokep-bokep, kata Kores, bukan kataku, dia yang pernah bilang di publik. Katanya ada bunyi oh yes, oh Yesus, oh Yesus. Itu lagi main bokep. Oh yes, ini. Oh yes. Oh Yesus, oh Yesus katanya. Oh, iya, Kores yang bilang. Nah, teman-teman, padahal Kristen-Kristen ini ngakunya udah berkali-kali baca ayat ini. Berkali-kali dia bilang, saya sudah berkali-kali baca ayat itu. Saya ini senior, debater senior. Saya sudah hafal ayat itu. Tapi kurang ajar. Ayat kita dia baca cuma di tengah-tengahnya doang. Lalu dia bilang itu perintah. Kan memang kurang ajar, biadab kelakuan mereka itu. Itu kenapa kita buka room, teman-teman. Kenapa kita Islam buka room? Supaya menghentikan kekurangan ajaran mereka. Assalamualaikum. Saya paling nggak bisa kayak gini loh. Saya lagi ngomong terus ada orang baru naik. Nikahilah Rifa, karena medis nabimu itu hanya ngentot-ngentot. Roh Kudusnya itu mengajarkan mereka bicara tentang selangkangan inilah. Jangan marah kepada kedua makhluk ini, yang satu betina, yang satu jantan ini. Dengar ya, saya bilang nih, jangan kalian Islam marah kepada dua makhluk jantan dan betina Kristen ini, karena yang mengajarkan mereka bicara menurut mereka adalah Tuhan mereka. Jadi yang mengajarkan mereka kurang ajar menurut mereka sendiri dalam teologinya adalah Peneo, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Jibril sama Quran. Tapi Peneo Mahagios atau Holy Ghost, ya. Jadi ini dia peninggalan agama penjajah tuh gini kelakuannya rata-rata. Tapi tidak semua, ya, nggak semua. Tapi kalian lihat kan ada dua, yang satu betina, sama aja betina sama jantan. Yang betina memfitnah Quran, bayangannya selangkangan. Yang jantan bahas apa tadi? Nah ini juga nih kayaknya nih, bisa nggak Kristen-Kristen di sini tuh tunjukkan kalau kalian itu Kristen yang benar, bukan malah penyembah iblis, ya. Kalau belum diajak bicara jangan ngomong dulu. Di sini kan tamu ya. Saya belum sapa loh. Boleh aku bertanya? Saya belum sapa. Ini bisa nggak sih orang Kristen ini pakai bahasa Indonesia ya, Nandar ya? Iya. Susah. Gini ya, kalau kalian nggak punya adab kami maklum. Biar kami ajarkan adab yang baik di sini dalam dunia dialektika. Kalau Ronald, kamu telingamu peka ya? Ini udah tua-tua loh kalian loh, tiga-tiganya loh di sini loh, bukan anak kecil lagi loh. Anda kan naik ke komal kami sapa dulu baru Anda bicara, di mute dulu. Kalau Anda belum disapa berarti Anda belum diizinkan bicara. Kenapa kok nggak ada adab kalian itu? Di gereja nggak diajarkan adab kah? Di rumah kalian nggak diajarkan adab kah? Jangan memotong orang bicara. Ini room kami, room Islam, tempat dakwahnya kami. Kalian Kristen dijadikan sebagai tamu. Kalian pernah nggak belajar kalau kita masuk ke rumah orang, kalau nggak disuruh makan jangan makan dulu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kalian diajarkan adab. Oke, biar kami ajarkan adab. Untung kalian jumpa dengan kami. Baik, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini room dialektika lintas iman. Kita akan disclaim dulu. Disclaim ya. Apa yang menjadi judul di sini bukanlah kepastian, tetapi bahan diskusi yang kita akan ajukan kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan untuk mereka tanggapi sebagai cara kita mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah kita mengajak mereka berdialektika dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan kali ini adalah apakah Bible itu kitab palsu? Nah, dasar pertanyaan ini hasil pembelajaran kita ketika kita membaca kitab yang dipegang oleh Katolik, dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan catatan kaki tentang ayat. Di dalamnya tertulis ayat itu ayat sisipan alias tidak asli. Maka ternyata kita bisa membuktikan itu dalam statement baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun lalu telah mengabarkan kepada kita bahwa kitab-kitab yang dipegang oleh orang Nasrani dan Yahudi atau ahli kitab itu telah bercampur dengan karangan manusia. Nah, jadi kali ini kita membahas lagi. Tadi malam kita sudah mengangkat tema itu. Kita sudah membahas dan membuktikan alasan kenapa Bible ini nggak bisa dikatakan suci. Tapi nggak apa-apa, kita masih menunggu teman-teman kita Kristen yang punya wawasan, ilmu pengetahuan untuk menunjukkan alasan kenapa mereka dikatakan suci. Untuk apa itu? Supaya kita dapat wawasan.
Bagi kalian yang tidak sabar mendengarkan penjelasan kami, silakan keluar dari room ini. Kalian tidak pernah diharapkan untuk menonton kami. Kami nggak pernah memohon kalian ramaikan, tapi kami memohon kalian supaya kondusif di bawah typingnya yang bagus. Ya, kenapa? Itu berkaitan dengan akidah kita Islam. Islam ajarkan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau Kristen menghujat, wajar ya. Kalau Kristen kurang ajar, wajar. Kenapa? Memang begitu yang kalian lihat tiap hari di hadapan kita. Kenapa mereka kurang ajar dan terlihat memang tidak sopan ya, dengan memotong kitab suci kita, mempelintir ayat di Quran kita? Ya karena mereka tidak mementingkan kaidah ilmu. Nah, kita ajak mereka di sini untuk kembali kepada kaidah ilmiah. Kita ajarkan kepada mereka, pertama kalau baca ayat itu jangankan satu perikop, satu ayat itu jangan dihilangkan. Jangan ambil di tengahnya saja, baca sampai selesai. Karena kita berdua, saya dan Anda, memperlakukan kitab mereka seperti itu, memberikan penghormatan dengan cara tidak memotong-motong, ya, tidak mencomot-comot. Kaidah yang kita gunakan adalah tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, dengan memperlihatkan 3 orang Kristen tadi, terbukti sudah bahwa rata-rata mereka yang naik ke sini bukan untuk diskusi secara akademis, tapi rata-rata mereka adalah orang-orang yang mungkin saja menunjukkan keterguncangan imannya, tapi tidak bisa membantah kita. Oke, baik, kita lanjut saja ya. Langsung saja Nandar. Tema kita adalah Bible bukan kitab suci, melainkan sebuah kitab palsu menurut literasi Katolik sendiri dan catatan kaki dari penerbit Arnoldus ND ya. Dan silakan Nanda naik satu persatu. Kalau ada yang mau naik, Nanda dampingi dulu 30 menit kalau bisa. Lu ada di sini buat naikin orang biar gua nggak terganggu ya. Gua langsung memateri karena ini tema berat ya. Ini kritik teks. Teman-teman silakan. Kita akan bahas dulu transmisi Bible dulu dan transmisi Quran kita bandingkan nanti. Yang Kristen mau naik silakan. Kalau tidak kita langsung kajian dulu. Kurang ajar kali perempuan tadi ya. Dia potong ayat Quran kita loh. Tapi dia inilah tipikal orang yang tidak bisa diskusi teman-teman ya. Kalau tidak ada langsung kita kajian aja Nandar. Kajian aja ya, oke. Teman-teman saya membuat sebuah statement yang statement ini memang pasti menyakiti saudara-saudara Kristen karena ini adalah statement yang tidak pernah diajarkan di gereja dan justru bertentangan dengan doktrin dan keyakinan mereka, bahwa di dalam keyakinan mereka transmisi kitab mereka itu bukan sebuah transmisi yang ilmiah ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maksudnya apa? Kalau dalam ilmu ontologi itu tidak mampu menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Seperti apa contohnya? Siapakah penulis Bible? Itu tidak mampu dijawab. Hanya saja diyakini secara tradisi kekristenan, dipercaya penulis kitab Lukas adalah Lukas, penulis kitab Markus adalah Markus, penulis kitab Matius adalah Matius, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Padahal itu tidak tertulis sama sekali di dalam teks kitab mereka, tetapi diyakini oleh gereja. Itu yang pertama. Kita bicara dulu penulisnya. Bagaimana latar belakang penulisan Bible ini kita juga nggak dapat informasi. Kenapa? Karena ini pun hanya manuskrip yang ditemukan berbahasa Yunani. Kita bicara perjanjian baru ya. Oh, kalau bicara perjanjian lama parah sekali ya. Parah banget, itu dari ribuan tahun yang lalu dan itu juga sangat kacau balau. Nah, kalau perjanjian baru ini dipercayai oleh orang-orang Kristen rata-rata itu ditulis di tahun 60 Masehi. Tetapi itu masih dugaan ya. Dugaan, bukan kepastian, bukan sesuatu yang bisa diuji dengan karya ilmiah gitu, tapi diduga, diyakini, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata teman-teman ada kecurigaan, ada kerancuan dalam doktrin ini bahwa yang dikatakan penulis kitab Lukas adalah Lukas. Pertanyaannya, otoritas siapa? Apa otoritas? Siapa yang memvalidasi bahwa ketika si Lukas menuliskan kitab ini bahwa isinya benar? Itu siapa yang memvalidasi? Ya, maksud saya seperti ini. Kalau Zaid bin Sabit menulis Quran, yang memvalidasi walaupun Rasulullah sudah wafat itu orang hafalan pada sahabat waktu itu, hafalan para sahabat. Nah, jadi kalau si Zaid menuliskan Quran nih, sahabat membenarkan, oh iya hafalan yang kami dapat juga begitu. Ada kekompakan gitu loh. Nggak mungkin orang-orang itu kompak untuk berdusta, tuh nggak mungkin. Itu di luar nalar itu, yang mereka juga nggak ada kepentingan, ada motivasi yang make sense gitu. Tapi kalau Lukas menuliskan Bible, siapa yang bisa membuktikan? Hirasim naikkan tuh, katanya mau naik tuh. Siapa yang membuktikan bahwa apa yang ditulis Lukas itu sesuai dengan sesungguhnya gitu? Ya, siapa? Kita nggak tahu gitu. Ya, adanya ini
Ya, Hirasim kalau mau naik silakan minta permintaan naik. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kita itu dulu ya. Pertama dari penulisnya tidak jelas dan bagaimana proses penulisannya juga nggak jelas. Kemudian tujuan ditulisan juga kita nggak tahu, otoritas penulisan juga kita nggak tahu. Dan ini makanya saya bilang tidak ilmiah sama sekali. Ya, maka ini transmisi Bible. Nah, kalau transmisi Quran itu gimana? Jelas banget. Penulisnya siapa? Jelas. Adalah penulis yang ditunjuk oleh Rasulullah sendiri, Zaid bin Sabit. Latar belakangnya jelas sekali, perintah Rasulullah, ya. Dan juga pada waktu itu tidak lama, kapan ditulis juga sangat jelas sekali, tidak jauh jaraknya dari wafatnya Rasulullah, cuman jarak 1 tahun. Nah, kalau Yesus dengan Matius, Markus, Lukas jaraknya 40-an 60-an tahun, kurang lebih seperti itulah, 30 tahunan lah. Dan itu pun juga kita nggak bisa pastikan, itu cuma dugaan semata. Oke, di sini sudah ada saudara kita Libra Borneo dan Hirasim. Siapa dulu yang mau speak up? Ya, saya mau nanya aja ini sama Uni Rifa ini. Tunggu dulu, perkenalkan nama di dan dalam agama Quran dulu. kan kata- Sebentar. Ya, saya Kristen. Sebentar, Pak. Oke, ini yang bicara siapa nih? Libra, Borneo, atau Hirasim? Libra. Oke, Pak Hirasim di mute dulu ya. Libra. Ya, sebentar saya mute dulu Pak Hirasimnya. Oke, besarkan dulu Pak Libra ini. Nandar, tema dibenerin dulu, kena mata gua. Oke, Pak Hirasim, sebelum Anda berbicara lebih jauh lagi, biar Anda tahu konteks room ini ya. Pertama, Pak, asapnya dimatikan, Pak. Nanti kena pembatasan, Pak. Karena merokok di sini tidak boleh diperlihatkan di TikTok. Dimatikan aja rokoknya dulu. Kalau mau serius kita ngobrol ya. Jadi Pertama, sebentar Pak, dengarkan dulu ya, biar kondusif. Pertama, room ini diperuntukkan ya untuk langsung aja. Biar enggak banyak bumbunya, langsung aja. Oh, kalau nggak bisa turun aja Pak. Ini bukan room yang bisa Anda atur. Ini roomnya yang atur kami Pak. Cuap-cuap aja kamu ini. Kalilah Kristen, nggak punya ketenangan di dalam jiwanya karena di dalamnya nggak punya Gimana? Jangan banyak bumbu, jangan cuap-cuap sendiri kalau nggak ada lawan debat. Kudus, kau usir dulu biar aku berantem dengan kau. Karena aku nggak mau berantem dengan kau, tapi Tuhan di kau agamamu kudus itu kau. nggak ada mujizat Nabimu cuma Tuhan gini-gini kau aja, sendiri nggak yang ada. mengatakan dia tidak Gini bermujizat. Nah, inilah otak Kristen, ngewe Udah, aja nggak usah. otaknya. Inilah Kamu roh sendiri yang Tuhan yang ngomong. mengajarkan Kamu bilang mereka katanya apa? otaknya adalah vagina. Dengar baik-baik ya. Satu, Sabar. Evita. Dengar ya. Si Evita betina yang Sabar, Uni. dipikirkannya ada. Ya, oke, sabar ya. Kalian ingat ya, lihat baik-baik loh. Kita pertontonkan ke publik loh. Si Evita yang di otaknya tadi adalah vagina, kawin mawin. Naik lagi Kristen satunya lagi, masih kawin mawin, ewe-ewean. Yang barusan muka-muka Ini mempertontonkan sering nonton bokep kayaknya. Maka yang dia bahas adalah juga kawin mawin. Kenapa otak mereka begitu? Kita nggak tahu, mungkin karena sering baca kitabnya yang isinya itu lendir rata-rata ya, kayak kawin Tuhan, anak domba kawin, pegang-pegang buah dada, ya, marilah kita memuaskan birahi. Mungkin gara-gara ayat itu mereka jadi ketika membahas tentang kitab suci yang dibahas adalah selangkangan, atau mungkin nggak puas sama istrinya, kita nggak tahu ya. Perhatikan teman-teman, jika ada seseorang di dalam dunia, di publik, ini ruang umum loh, orang banyak nonton, anak kecil banyak nonton misalnya, tiba-tiba yang dia bahas adalah vagina, maka orang ini disebut dengan cabul. Orang ini disebut dengan cabul. Kenapa? Ini hati-hati. Otak, ya oke. Otaknya itu Tok, kan tahu mesum. sendiri. Ya, otaknya mesum. Kenapa saya katakan otaknya mesum? Karena ketika kita membahas tentang kaidah ilmiah kitab suci, yang ada di otaknya waktu itu adalah celana dalam dan isinya. Susah teman-teman. Makanya Allah berfirman dalam Quran, para penyeru kaum kafir itu sama seperti pengembala berteriak kepada hewan ternak. Mereka ini seperti hewan yang kalau pengen makan, yang dibahas adalah lendir, yang dipikirkan lendir. Kalian lihat hewan BABIB ya, ya kerjanya cuman kawin, makan tai, kawin. Itulah mereka diperlihatkan di hadapan kita. Kenapa kita diperlihatkan mereka seperti ini? Karena kita diperintahkan berpikir, konon katanya ada roh Tuhan dalam dirinya, tetapi yang ada adalah roh iblis. Inilah ku bilang, klaim itu tidak terbukti teman-teman. Kalaupun ada Kristen yang santun, itu mungkin dari 1000 cuma 1, ya. Tapi nggak apa-apa, kita ajarkan mereka beradab di sini. Mengajarkan orang beradab itu tidak mesti hanya dengan lemah lembut, karena dia lansia, udah tua-tua bangka. Kita tegas juga adalah sebuah cara mendidik ya. Tegas itu mendidik. Oke, Hirasim, agama Anda apa? Otaknya kok mesum semua Kristen-Kristen yang naik ini ya. Hirasim, perkenalkan nama dan agama Anda, tadi minta naik Pak.
Teman-teman perhatikan, jangan salahkan mereka ketika mereka cabul, karena Tuhan yang mengajarkan mereka bicara dalam dirinya ya. Setiap Kristen menurut mereka yang mengajarkan mereka bicara adalah Tuhannya. Oke? Jangan salahkan mereka, jangan salahkan. Mereka nggak salah, yang salah adalah Tuhannya. Asnya nanti kena pembatasan. Ya, sapa Nanda biar gue nggak kena. Rasim, Bapak, Diam. Undang dulu untuk buka Pak. mic. Undang dulu buka mic. buka mikrofonnya Pak. Atau Bapak turun dulu deh, nanti naik lagi. Minta naik, udah naik diem. Tuh, jangan itu. Udah tuh. Sorry. Pak naik lagi, Naik Pak. lagi, Naik Pak, lagi. naik Pak. Tadi sih diem aja, saya kira salah pencet. Naik lagi, naik. Mohon maaf ya, Bapaknya diem aja sih. Tapi di aku nggak kelihatan nih. Oh, ini Pak bisa typing jambak. lagi, Gua nggak- Bapak typing lagi, Pak, biar kita nampak. Nah, kita tidak perlu memaksakan orang-orang Kristen yang tantrum, yang ngamuk, yang gak jelas, yang kesurupan pneumahagios di sini untuk ngobrol ya, karena obrolan mereka itu hanya akan men-trigger anak-anak kecil untuk birahi nanti, karena obrolannya nggak jauh dari selangkangan ya, ngeri banget teman-teman ya. Kita lagi model berusaha seakademis mungkin membahas tentang transmisi kitab suci atau alasan Bible dikatakan asli atau dikatakan kitab suci, itu yang kita bahas. Oke, Pak Hirasim, perkenalkan nama dan agama, Pak. Oke, nama saya Hirasim, agama Katolik. Oke, Bapak Hirasim di sini, kalau Bapak itu awam, maksudnya tidak menguasai kaidah teologi, kristologi secara akademis, atau memang pembaca atau pembelajar, maka Bapak hanya boleh bertanya saja. Tapi kalau Bapak memang punya wawasan atau di legalitasnya ada sebagai seorang akademisi, mungkin mahasiswa atau pelajar, atau boleh Bapak menjelaskan. Jadi di sini yang boleh menjelaskan itu orang-orang yang memang sudah pernah membaca, minimal belajar. Nggak masuk ruang akademis juga nggak apa-apa, tapi setidaknya baca Bible-nya rajin gitu. Jadi bahwa ketika bicara tuh pakai data. Bapak di sini mau bertanya atau mau menjelaskan, boleh, silakan. Mau bertanya atau menjelaskan? Oke, saya tadi nggak mengikuti keseluruhan apa yang Ibu jelaskan. Cuma Oke. saya boleh nggak Bu, kasih pandangan atau kasih sesuai dengan ilmu pengetahuan saya Sebagai apa? Bapak pernah mengambil studi sebagai apa? sebagai sosiolog. Oh, sosiolog. Oh, keren ini bagus nih. Tapi wajib buka kamera, Pak, kalau sudah sebagai sudah mengaku secara akademis sebagai sosiolog, terus kemudian mau memberikan pengetahuan, wajib buka kamera. Saya undang buka kamera, mohon dibuka kamera. Saya sebagai akademisi juga, Pak. Saya sarjana komunikasi penyiar Islam. Makanya saya buka kamera. Jadi saya ini sebagai sosial juga, Pak. Sarjana sosial juga. Jadi kita bisa diskusi dua arah. Silakan, Pak, dibuka kameranya. Oke ya. Oke Bu ya, udah ya. Keren nih, mantap. Oke, selamat datang. Ini yang kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan ini berjalan bagus diskusi kita, ada edukasi yang kita dapatkan. Teman-teman, kita mulai diskusi kita. Kita akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak ini menggunakan timer ya, karena beliau sudah membuka kamera. Nandar, tolong judulnya di ini kan biar wajah Bapaknya kelihatan semua, Nandar. Kita kondusifkan dulu, Nandar. Oke. Nah, Bapak di sini Bapak boleh menjelaskan sebagai seorang sosiolog. Nah, karena Bapak sudah buka kamera dan sudah memenuhi tanggung jawabnya dari aturan yang telah kami buat, maka Bapak diberikan waktu 2 menit untuk memberikan paparan yang nanti saya tanggapi. Apapun paparan Bapak, saya akan tanggapi sesuai kemampuan saya ya. Dan saya tidak akan menanggapi kalau itu bukan bidang saya. Saya katakan saya memiliki ilmu komunikasi penyiar Islam. Dan saya sarjana sosial juga. Dan silakan Bapak, saya kasih waktu 2 menit menanggapi judul atau menanggapi apapun. Sekarang 010 di WIB itu 0943, di Malaysia 1043, Bapak 945. Saya nanti hentikan. Silakan Pak, 2 menit dari Oke ya. sekarang. Jadi ini kan kita kan, ini Ibu dari mana? Dari Malaysia ya? Oke, kita kan dari Indonesia ya. Kita ini Indonesia adalah negara hukum. Artinya berdasarkan hukum. Ya. Kita dididik mulai dari kecil sampai dengan besar
selalu kita orang Indonesia itu silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun identitasnya, tetap kita adalah satu keutuhan yang dimana kita lahir di bumi Ibu Pertiwi, ya. Jadi kalau kita beranggapan agama ini, ya, agama ini, sebenarnya agama tidak menjamin orang, ya, masuk ke surga. Agama hanya memberikan suatu pandangan, filosofi, kepercayaan, ya. Tapi kalau untuk kita menganut suatu agama, ya, untuk kita supaya bisa masuk ke surga, saya kira itu ibaratnya suatu yang bisa dikatakan dalam ilmu sosiologi bayangan. Tapi yang memastikan orang untuk mencapai suatu, ya, dia bisa sampai ke sana, yang pertama adalah akhlak, perilaku, ya. Jadi walaupun kita mencemooh agama ini, ya, suku ini, ya, kalau akhlak kita, ya, tidak baik, tidak benar, saya kira, ya, apapun agamanya memang nggak pantas. Kita mau menyalahkan ini, ya, kita mau salahkan agama ini, saya kira tidak benar, tidak baik, ya kan. Jadi kita ini, ya, harus bisa bergandengan tangan. Oke, ya. waktunya sudah habis, Pak. Oke. Saya tanggapi langsung ya. Pertama, mungkin Bapak tidak tahu kalau ini ruang pribadi yang dijadikan ruang umum untuk dialek lintas iman. Mungkin Bapak tidak tahu itu. Maka di sini kami para muslim dan muslimah sedang memaparkan hasil kajian dan temuan-temuan kami terkait ilmu pengetahuan yang terikat dengan dunia akademik, diizinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat kita bersama. Coba Bapak baca Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Ada izin untuk beropini, izin untuk berpendapat, bermusyawarah, izin untuk memeluk agama tertentu. Ini salah satu tempat ini. Kenapa kami buat? Karena kami mengimbangi ruang-ruang Kristen yang telah menghujat dan menista agama kami, membahas agama kami tanpa metode ilmu. Maka kami mengimbangi itu dengan cara yang jauh lebih baik. Belajar dulu, baru kami berbicara seperti saya. Saya contohnya dan Yonatan Nandar. Nah, lalu Bapak mengatakan tadi, mohon maaf, statement Bapak kami tidak bisa sepakat. Saya nggak tahu Bapak dapat ilmu dari mana sebagai seorang sosiolog. Bapak seorang sosiolog membawa ranah teologi lalu membenturkannya dengan dunia sosiologi. Bapak bilang agama tidak menjamin keselamatan, sementara Bapak Katolik. Kalau memang Bapak percaya agama tidak menjamin keselamatan, Bapak harusnya nggak beragama. Ya, cuma kan saya bilang tadi, saya kan tadi nggak motong Bapak pas Bapak bicara. Nah, oke. Saya tadi nggak motong. Oke. Dalam diskusi kan kita saling mendengarkan, apalagi akademisi. Oke. Nah, dan Bapak mengatakan agama tidak menyelamatkan. Justru saya tahu itu bertentangan dengan Matius pasal ke-5 nomor 20 ketika saya pelajari. Bertentangan dengan Quran saya loh. Sebagai orang beragama itu menentang isi Quran saya. Inna dinna indallahil Islam. Setahu saya dalam kaidah bahasa Indonesia, agama itu artinya adalah tidak gama kacau, atau apa yang diturunkan kemudian supaya kita tidak kacau. Sistem kepercayaan secara terminologi adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Lalu Bapak bilang tidak menyelamatkan. Wah, kalau begitu Katolik tidak membawa keselamatan, Protestan tidak membawa keselamatan. Itu konsekuensinya. Dan mohon maaf, jangan tuduh Islam tidak membawa keselamatan, Pak. Kalau Bapak bilang agama tidak membawa keselamatan, Bapak sedang menuduh agama Hindu tidak menyelamatkan orang Hindu, agama Buddha tidak menyelamatkan orang Buddha, agama Islam tidak menyelamatkan orang Islam. Maaf, itu mengeneralisir. Kalau Bapak katakan Katolik dan Protestan tidak menyelamatkan, kami tidak terganggu. Tapi kalau bilang agama loh, Islam agama, Hindu agama, Buddha agama, jangan bawa-bawa yang lain. Ya, ini klaim bombastis yang merusak keutuhan negara kita. Saya akan tunjukkan kepada Bapak bukti konkret dalam pandangan Katolik. Maaf, Ibu udah 2 menit. Ibu udah 2 menit belum? Pak, saya kan lihat Pak. Tadi Bapak bicara, ya. Enggak. Ibu udah 2 menit. Makanya Bapak hitung. Ini kalau saya bingung teman-teman ya. Saya bertanya aja. Dengan Bapak bertanya ini aja Bapak sudah membuang waktu saya. Tadi Bapak menyela sudah terbuang waktu saya.
Oke, lanjut, silakan. Ini oke lah, saya kasih terakhir aja ya. Nandar bisa pasang timer. Ada yang bisa pasang timer nggak di bawah? Teman-teman yang di bawah Muslim bisa nggak pasang timer? Biar kita nih. Ya, pakai timer aja Bu, pakai Ya, timer. nggak usah diajarkan Pak. Saya juga udah undang kan Pak. Oke. Saking saya ini pengennya diskusi yang baik, kita ini saya kasih kesempatan loh. Teman-teman Muslim, Pak Aldi, tolong nih Pak Aldi tolong bantu kita pakai timer. Saya kok finishing ya, terakhir ya. Jangan diganggu ketika kita menjelaskan. Saya naik satu akun lagi khusus untuk buka ini ya. Saya khusus untuk buka kamera, buka data. Pak Aldi, ada yang bisa tadi Pak Aldi? Oke, saya aja deh kalau gitu ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa untuk kasih timer, teman-teman? Oke, nggak ada yang bisa. Ada yang bisa? Tolong teman-teman, ada yang punya 2 handphone yang bisa bantuin kita untuk kasih timer dulu? Kalau nggak kita nanti manual aja nggak apa-apa. Oke, ini terakhir ya Pak ya. Saya tunjukkan kepada Anda ayat yang menunjukkan saya Alfian. Oke, Alfian ya. Alfian pakai timer ya, Dek. Oke, Alfian, silakan dibantu, Dek. Kita tunggu dulu timer dari Alfian ya, Pak. Di mute dulu, Yulian di mute dulu. Kalau Alfian bisa buka kamera, Dek? Bisa bentar. Oke, silakan, Dek. Agamanya Kristen kan, Dek? Alfian ini Kristen kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Oke, lanjut. Ini apa ya? Karena oke, terima kasih. Bentar, Dek. Nanti hidupkan timernya di Bapak ini aja karena Uni udah habis waktunya ya. Oke, ini yang saya bawa ya. Ada pernyataan bahwa agama tidak menyelamatkan, justru Yesus mengajarkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya agama itu menyelamatkan, apalagi hidup keberagamaan. Nah, itu ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada Pak siapa namanya? Pak Harashim untuk bicara. Kita besarkan timernya. Kita kecilkan aja timernya. Kita besarkan saja. Alfian, nanti kalau bapaknya mulai bicara langsung di ini ya, Dek, langsung di tunggu dulu Pak, Irasimnya saya besarkan dulu. Loh, kok saya yang turun ini? Nandar besarkan gua dua-duanya dulu, kok nggak nampak ini. Ah, ini. Silakan Pak. Oke ya, tadi kan saya katakan sama Ibu ya, agama nggak menjamin ya, tapi perilaku, tingkah laku itu yang menjamin Anda ke surga Bu ya. Contoh, ada bom Bali ya, ada di mana-mana bom ya, kebetulan agama A. Apakah Ibu bisa jamin orang itu bisa masuk surga? Apakah agama itu bisa jamin orang itu masuk surga? Tentu tidak Bu. Saya orang Kristen Katolik ya, melakukan pembunuhan, apakah agama kami menjamin? Tidak. Tapi yakin percayalah ya, yakin dan percaya ya, tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke Bapa kalau bukan melalui aku. Kalau itu yang diucapkan ya. Tapi saya mau mengatakan Ibu, kalau Ibu bisa jamin agama Ibu masuk ke surga ya, dengan melakukan ya pemboman, ya pemerkosaan, pembunuhan, Ibu bisa jamin garansi ya. Saya tidak tahu ya pola pikir Ibu seperti apa ya kan. Ibu bisa garansi ya, orang yang bisa melakukan pemboman, melakukan pembunuhan, melakukan perang, Ibu bisa jamin agama A itu masuk surga. Wah, saya bingung. Guru siapa yang mengajarkan Ibu seperti itu? Kalau agama A bisa menjamin, agama nggak bisa menjamin Bu. Tapi perilaku, tingkah laku, attitude, kasih sesama itu yang menjamin orang. Maka dia yang pantas memenuhi apa yang Ibu katakan tadi, surga tadi. Saya nggak mau berbicara masalah konteks terlalu dalam masalah agama. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tapi yang saya katakan, tidak ada satupun agama kalau perilaku umatnya bajingan. Oke, stop, waktu habis. Langsung ya, Dek, langsung di restart, langsung mulai. Langsung. Oke, saya tanggapi, nggak usah bertele-tele.
Saya nggak ngerti ini orang sosiologi, tapi arahnya kemana pembicaraannya. Dengarkan baik-baik. Agama Islam tidak pernah menjamin penjahat masuk surga loh. Agama Islam itu menjamin bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila solihan. Apa kata Allah? Mau dia orang beriman, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Yahudi, kalau dia beriman kepada Allah, berbuat baik, percaya kepada hari akhir, dia masuk surga. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Jadi nggak ada Islam menjamin penjahat masuk surga, Pak. Nah, justru Kristen yang menjamin penjahat masuk surga, karena Yesus berkata apa? Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Maka Yesus mati di tiang salib untuk menjamin orang-orang berdosa seperti kalian masuk surga. Jadi Bapak menuduhkan konsep pemikiran Kristen kepada kami umat Islam. Lucu. Nah, terus Bapak bilang begini, bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui Yesus. Ini dusta. Karena Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Henok dan Elia itu sudah terbang ke surga, Pak. Yesus belum lahir. Jadi ada yang sudah ke surga tanpa Yesus. Jadi dustalah kiranya ada yang mengatakan tidak ada yang ke surga tanpa melalui Yesus. Bohong. Henok, Elia waktu itu Yesus belum lahir, tapi dia sudah diangkat ke surga tanpa kematian. Jangan bicara dusta depan saya ya. Dan tolong baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Yang mengatakan orang jahat itu bisa masuk surga tanpa perlu berbuat baik adalah Kristen. Indulgensi Katolik, penjahat bisa masuk surga dengan cara membuat surat indulgensi. Tidak ada Islam menjamin penjahat. Islam menjamin penjahat masuk neraka walaupun agamanya Islam. Pemikiran yang menjamin, ideologi yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, hanya perlu Tuhan, darah Tuhan, dan tumbal Tuhan adalah Kristen. Kok Bapak nuduh kami? Itu ajaran kalian, menjamin penjahat masuk surga. Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Makanya pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Kenapa Bapak ini? Lupakah? Nah itu, silakan tanggapi. Udah ya. habis. Ya, silakan tanggapi. Oke. Tadi kan Ibu bilang saya agama menjamin orang masuk ke surga. Ibu salahkan saya. Saya kan mengatakan agama adalah salah satu kendaraan. Agama itu kendaraan loh, Bu ya. Kalau ibaratnya itu partai politik itu kendaraan, Bu. Makanya saya katakan tadi, Bu, ya, kalau ibu hidup di dunia ini, ya, ibu hidup di dunia ini hanya untuk mementingkan sepihak, ya, tidak memberikan suatu pemahaman yang baik, tidak memberikan suatu literasi yang baik, tidak memberikan suatu pembelajaran yang baik, ya. Saya selaku pembimbingnya ibu nggak lulus ini. Contoh, kalau saya jadi pembimbingnya ibu ya, ibu nggak lulus. Karena apa? Ya, artinya ibu belum menguasai sebenarnya ilmu yang ada, yang ibu yakini. Tapi kalau ibu sudah meyakini ilmu yang ibu dapat, ibu tidak berarti mengeluarkan statement begini. Contoh ya, saya kasih tahu contoh. Bukan saya artinya orang yang anti agama, enggak. Contoh, ya, Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, ya, dia tidak melakukan hal-hal seperti yang ibu lakukan seperti ini. Kedua, ya, Ustadz Dal Saad yang di Makassar, dia tidak melakukan statement seperti ibu ini, buka-buka live komal, tidak, Bu. Artinya sudah memahami. Terima kasih. Oke, Tiristar waktu. Saya dituduh dari tadi teman-teman ya. Yang dilakukan Bapak sosiolog ini adalah menuduh saya atau ad hominem. Yang dia bahas pribadi saya. Dia nggak kenal saya, baru ketemu saya hari ini langsung menuduh saya begini dan begitu, membandingkan saya dengan ustadz-ustadz saya. Apa urusannya, Pak? Anda katanya sosiolog. Kenapa konteksnya melebar begini, Pak? Tadi Anda yang mengklaim, pertama, agama tidak menjamin keselamatan.
Loh, kalau tidak menjamin keselamatan kenapa jadi Katolik? Itu nggak dijawab dari tadi. Kedua, Anda mengatakan bahwa ada kami umat Islam ini percaya bahwa kami agama Islam menjamin penjahat bom Bali untuk masuk surga. Itu nggak ada dasar omongan itu. Itu adalah tuduhan kalian. Maka saya berikan bukti konkret bahwa Kristen lah agama yang menjamin orang-orang jahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Nih, kalau Bapak bilang ini dalil yang tidak benar ya, saya bingung dengan orang-orang Kristen kalau naik ke tempat kita kenapa suka begini. Nih, perhatikan nih. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nih, Tuhan Anda aja datang untuk para pendosa loh. Anda bilang ada agama yang menjamin orang-orang berdosa masuk surga. Mati agama ini agama apa? Loh, itu Kristen kok. Itu Kristen. Islam tidak pernah menjamin orang berdosa masuk surga loh. Siapa bilang Islam pernah menjamin orang berdosa masuk surga? Makanya Allah ciptakan dua tempat, surga dan neraka. Neraka ini bagi orang-orang zolim, Mbak. Gak ada ceritanya orang-orang zolim itu masuk surga. Pak, jangan memutarbalikkan keadaan. Narasi dalam kekristenan itu Bapak lempar kepada kami, seolah-olah Bapak ini nggak ngerti isi kitab Bapak. Saya katakan sekali lagi, justru Kristenlah yang mengajarkan kalian bebas masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Bahkan para pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga dibandingkan keluarga-keluarga kalian. Ini bukti surga kalian menjamin orang jahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik lagi. Tapi dikatakan bertobat, apa pertobatannya? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan darah Yesus. Bapak tadi mengklaim bahwa Henok dan Elia itu justru sudah ke surga tanpa Yesus. Itu kenapa Bapak nggak bahas? Kenapa malam lebar menasihati saya? Saya tidak akan pernah mau punya dosen kayak gini. Jangankan Bapak bilang saya nggak lulus. Saya nggak mau punya dosen kayak gini loh. Lanjut, Alfian. Jangan kemana-mana lah. Sebentar Alfian, sebelum dilanjutkan ya, mohon diskusinya kondusif lah Pak. Yang disampaikan yang ditanggapi, bukan malah nyerang pribadi saya. Bapak dari tadi banyak banget nyerang pribadi loh Pak. Sebab Bapak bilang saya enggak, Bapak ini kan sosiolog. Kan saya sosiolog nggak tahu. Oke, udah mulai. Saya ngomong. Belum Mbak, belum dipakai. Saya lagi ngomong bukan debat dulu. Pak, tolong ya, minta tolong kondusifkan diskusinya. Apa yang tema yang saya bahas, 3 poin yang Bapak statementkan, yang saya tentang itu dibahas. Karena itu ilmunya Pak, bias jadinya. Pertama tentang agama tidak menyelamatkan. Nah, kenapa Bapak masih jadi Katolik? Kedua, Kristen yang menjamin agama itu, agama Kristen yang menjamin para pelaku kejahatan itu masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Nah, kemudian saya juga mengatakan bahwa apa namanya tadi terakhir ya Bapak bilang saya tidak seperti Ustadz Abdul Somad karena mereka memahami. Loh, yang bilang saya sama seperti Ustadz Abdul Somad siapa? Saya ini kan pendebat, saya pendialektika, saya akademisi. Ustadz Abdul Somad itu ustadz guru saya. Beliau itu pendakwah yang mendakwahi sesama muslim. Saya ini orang yang diskusi dengan non muslim Pak. Kenapa disamakan? Jadi jangan bawa-bawa pribadi orang lain ya Pak ya. Nggak perlu, saya nggak pernah banding-bandingkan Bapak dengan penjajah negara kita yang menjajah negara kita loh. Saya nggak pernah banding-bandingkan Bapak dengan pastor-pastor uskup-uskup di luar negeri yang mencabuli anak kecil, nggak pernah loh. Karena saya nggak menyerang pribadi dan komunitas. Saya mau bicara menggunakan kaidah fakta data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Ideologi ajaran yang kita bahas. Bapak bisa kembali ya. Kembali, jangan kemana-mana Pak. Nanti saya terlalu banyak yang saya tanggapi. Waktu kita cuma 2 menit, 2 menit. Oke, lanjut. Silakan. 2 menit mulai dari sekarang. Tadi kan saya sampaikan, agama, Ibu harus paham dulu, agama tidak menjamin seseorang kalau orang tersebut melakukan tindakan yang tidak benar. Ibu pahami dulu. Tadi kan Ibu kesampaikan, agama saya menjamin, kata Ibu. Kalau agama Ibu menjamin, kenapa terjadi pengeboman di rumah ibadah? Kan itu yang saya bilang tadi. Ya, Ibu mutar ke sana kemari ya. Gitu loh Bu. Jadi Ibu harus memahami juga konteksnya. Jangan sepenggal-sepenggal. Supaya apa? Supaya lawan bicara Ibu pahami. Bukan sepenggal loh Bu. Bahaya kalau kita memotong-motong orang sepenggal-sepenggal. Agama adalah kendaraan kita Bu. Ya, kendaraan. Bukan berarti agama, masuk agama A, Ibu 100% masuk surga. Tidak begitu konteksnya Bu. Ya kan? Karena kita hidup di dunia ini, makanya perlu kita kasih tolong menolong, ya kan? Tapi kalau Ibu konteksnya tadi, agama saya menjamin masuk surga apapun yang dituliskan di dalam kitab suci Ibu, Al-Quran Ibu, ya,
kalau agama A melakukan tindakan kejahatan, ibu bisa jamin? Enggak juga kan konteksnya. Gitu loh Bu. Jadi ibu harus pahami dulu detail. Ya, agama itu adalah kendaraan kita Bu, menuju yang kita tuju. Gitu loh. Jadi saya nggak mau bahas konteks luka sekian apa sekian, saya nggak mau bahas ke situ Bu. Kita berbicara agama adalah alat kendaraan kita. Gitu loh. Nah, udah. Sudah ya. Ya. Bapak yang nggak nyambung, yang ngerti. Sejak kapan saya bilang agama Islam saya menjamin orang jahat masuk surga, pembembali itu masuk surga? Siapa bilang? Saya pernah ngomong gitu. Saya bingung ini Bapak ini. Saya tidak pernah membuat sebuah statement bahwa kalau kalian masuk Islam, walaupun kalian ngebom gereja tetap masuk surga. Ada saya ngomong gitu? Nggak ada saya ngomong. Bapak yang nuduh gitu kok. Dengarkan baik-baik. Saya bahkan bacakan Quran saya. Kok dipotong saya? Kok dipotong? Kok dipotong? Dedek, itu jalan tuh. Itu jalan itu tuh. nggak jalan, ibu ngomong itu nggak jalan. Itu jalan Pak. Ini orang itu baru jalan sih? Itu baru jalan. Astagfirullahaladzim. Nanti dipotong 30 detik santai. Ah, gitu loh. Jadi ini kita, mengganggu saya nih. Iya nih mengganggu saya. Udah ulang lagi deh, ulang lagi ini. Ini saya kok ulang bingung lagi? dengan Tadi masnya ini tadi Bapak yang ganggu tidak- saya nih waktu saya berjalan nih. Udah loh. Udah saya Ganti kasih lagi. waktu 1 menit lagi, 3 menit sama ibu. 3 Ini menit. memang luar biasa ya. Sudahlah Anda masuk di room kami kasih kesempatan Anda bicara, Anda pula yang ngatur kami. 3 Ini menit. namanya penjajah ini teman-teman ya. Enggak, saya Udah kasih 3 ulang menit. lagi. Enggak ada ulang 3 lagi. menit. 3 Anda nggak menit. berhak. Saya nggak mau diatur Anda, Pak. Saya tetap sesuai dengan konteks. Dengarkan baik-baik ya. Ulangi, Dek. 1 2 3. Mulai, Dek, waktu berjalan. Anda mengatakan bahwa ibu katanya bisa nggak menjamin pembom Bali masuk surga. Memang ada, saya bilang. Siapapun yang membom melakukan kejahatan kalau masuk Islam pasti masuk surga. Ada, saya bilang gitu. Itu justru Kristen. Kristen yang mengatakan dengan pernyataan Yesus, aku datang untuk para pendosa. Bahkan Yesus menyelamatkan Paulus pembunuh Stefanus, bahkan mengangkatnya menjadi rasul. Ini bukti kalau Yesus adalah orang yang datang untuk para penjahat, menjadikan orang-orang jahat sebagai agama Kristen. Ini buktinya Pak. Bapak nggak mau bahas ayat. Kita di sini diskusi lintas agama. Kalau Bapak nggak mau bahas ayat, bahas apa? Bahas undang-undang. Ini diskusi lintas agama. Lucu Bapak ini. Nah, terus Bapak mengatakan lagi ya, agama tidak menjamin seseorang kalau orang tersebut melakukan perbuatan tidak benar. Di agama Bapak dijamin Pak, pelaku kejahatan itu masuk surga. Paulus pelaku kejahatan masuk surga loh. Ya, pesundal lebih dulu masuk surga daripada Bapak. Bapak berbohong. Kenapa terjadi pemboman kalau agama Islam menjamin keselamatan? Agama Islam menjamin orang-orang mengikuti ajaran Islam yang masuk surga, bukan pelaku kejahatan. Justru pelaku kejahatan itu masuk neraka karena tergolong orang munafik, mengaku percaya kepada Islam tapi tidak mengikuti perintah Islam. Mereka membom karena itu larangan dalam agama Islam. Tidak boleh menzolimi orang kafir yang tidak mengganggu kami. Maka mereka yang mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kami, maka mereka adalah orang yang akan ditentang oleh Nabi Muhammad. Hadisnya ada. Siapa bilang pembom Bali itu dijamin masuk surga? Aneh. Agama adalah kendaraan, masuk agama tidak mungkin masuk surga. Kalau gitu ngapain masuk Katolik? Kalau agama Bapak itu cuma kendaraan, pindah-pindah agama lah. Nah, dan Bapak menuduh saya mengatakan bahwa Islam menjamin orang jahat masuk surga. Ini tuduhan keji loh, saya nggak tahu datang dari mana. Bapak bisa diskusi nggak sih? Saya sudah katakan, yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, bahkan ada nama teorinya adalah teori Calvinis. Orang Protestan Calvinis percaya iman tanpa perbuatan itu Katolik mati, tapi kalau Protestan iman yang menyelamatkan, perbuatan tidak menyelamatkan. Justru Kristen yang percaya orang jahat masuk surga. Kenapa kami yang dituduh? Silakan. Bu, oke ya Bu, tadi kan Ibu jamin agama Ibu masuk surga. Ibu tadi ngomong agama Ibu bisa jamin Ibu masuk surga. Saya bertanya ke Ibu, kalau agama Ibu bisa jamin masuk surga, Ibu bisa menjamin ya bahwa orang melakukan kejahatan itu bisa masuk surga. Kan itu tadi saya bilang, tolong dipahami Bu. Ibu kan menyatakan agama Ibu bisa jamin Ibu masuk surga. Ibu yang mengatakan, saya nggak menuduh ya, saya bertanya. Nah, jadi kalau begini Bu, jadi kalau begini kita nggak nyambung Bu, ya kan? Nggak nyambung Bu. Jadi bang saya turun aja. Kenapa? Si Alfian ini Kristen loh, dia nertawain Bapak loh, Bapak nggak nyambung. Bapak yang nggak nyambung. Sekarang tujuannya. Kapan saya bilang Nah, udah, bahwa kan orang ini Islam kan menjamin? teorinya.
berkurang jadinya Ya saya. Bapak udah ini udah mau turun. Alfian, matikan aja waktunya Alfian. Alfian, saya mau minta tanggapan kamu deh. Kamu kan Kristen. Diskusi saja, tanggapi saja. Takutnya buang-buang waktu kemana-mana terus. Timernya jadi nggak anu. Udah timer di mute dulu aja. Dengar ya. Ini waktu saya Sebelum Alfian Saya datang, suruh- kan Ibu bilang. Enggak, saya mau Sebelum ke Alfian dulu. datang, Saya mau suruh Alfian dulu dengar bicara dulu. sudah. Bapak sabar. Bapak Enggak, bilang kan katanya sebelum mau turun Alfian sudah. datang, ini Alfian belum datang loh tadi, Bu. Waktu Pak, itu. jangan ganggu Ya. saya ngomong dengan Alfian dong. Alfian ini agamanya setahu saya Kristen. Coba saya tanya dulu. Alfian agamanya apa, Dek? Alhamdulillah udah Oh, muslim. Islam. Udah Nah, Islam. Muslim kan? Masya Allah. Makanya Dia tadi salah kan? Kristen. Satu Tadinya bulan dia kan? Kristen. Pak, Makanya, dengar dulu. Ibu. Ini kenapa sih Makanya, orang Ibu. diam dulu? Kenapa sih saya bilang dulu dia Ibu. Kristen? Saya nggak tahu kalau dia udah pindah Islam. Gimana sih ini orang nih? Ini orang selalu aja diskusi mutar-mutar. Dia mengatakan ibu katanya bilang bahwa agama ibu menjamin orang jahat masuk surga. Saya 3 kali lo menjawab loh. Pak, agama yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik itu Kristen. Itu yang saya bilang tadi. Saya tidak pernah bilang Islam menjamin para penjahat masuk surga. Di dalam Islam itu wabasiril ladzina amanu wa amilu solihat. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannah, aku akan memberikan surga. Kata Allah, saya yang dijamin masuk surga adalah yang bukan ngaku-ngaku Islam, tapi yang beriman dan beramal soleh. Saya tidak pernah bilang Islam menjamin orang jahat masuk surga. Saya bilang Kristen justru menjamin para pendosa masuk surga. Yesus yang bilang, aku datang untuk para pendosa. Gitu. Jadi kenapa Bapak berulang-ulang mengatakan, Ibu kan bilang, saya kan sudah klarifikasi berkali-kali, masa nggak denger? Saya sudah ngomong 3 kali nggak didengerin loh. Maunya Bapak tuh apa gitu loh. Silakan Bapak buka mic. Bapak tuh maunya apa? Diajak diskusi nggak nyambung, di mute, buka mute-nya. Diajak diskusi nggak nyambung, malah kita ini bilangnya nggak nyambung. Oke, thank you Alfian ya. Buka mic Pak, buka mic. Mic-nya dibuka, kita nggak dengar. Oke Buka ya. mic-nya. Oke. Ya, sekarang aku bertanya ke Ibu. Nah, Ibu agama silakan. Islam. Ya. Ibu bisa jamin nggak Ibu masuk surga? Saya nggak bisa menjamin saya masuk surga lah. Yang menjamin saya masuk surga Allah lah. Gimana sih? Enggak. Oke. Ibu nggak jamin Ibu masuk surga. Iya, Benar yang nggak? menjamin saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjamin saya kalau saya saya mengikuti aturan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan saya masuk surga. Dalilnya mana? Kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Maka surga dan Saya neraka mau saya itu. ngomong. Oke. Tadi Ibu Bapak jawab nanya. aja. Ini kan saya Ibu- jawab. Ibu Ini jawab orang aja, dijawab malah iya dia. atau Kok tidak? saya yang jawab, dia yang keberatan? Tidak, Saya Ibu menjawab jawab. yang menjamin saya masuk surga Nabi saya, yaitu dan itu adalah wahyu Tuhan saya, bukan saya yang menjamin diri saya masuk surga. Oke, Gimana oke. sih? Aneh nih. Yang menjamin Ibu adalah nabinya Ibu. Betul. Benar kan? Betul. Betul kan? Betul. nggak? Betul. Ya ampun, Ya, udah 3 kali kan kita ngomong. emosi. Habis Aduh. Bapak kayak peka telinganya dari tadi loh. Betul kan? Betul kan? Makanya saya teriak. Jangan-jangan telinga Bapak tersumbat. Itu bukan marah, teriak. Supaya Bapak Ada- denger. Iya, Dua dengar kali loh. dong. Betul Bu. Betul Bu. Betul. Mudah-mudahan Bapak dengar. Silakan. Kayaknya ada masalah dengan kejiwaan Ibu ini. Bukan jiwa saya bermasalah, kuping Bapak bermasalah. Bermasalah jiwa Ibu. Enggak, kalau jiwa saya bermasalah nggak mungkin saya lulus sarjana Pak. Saya belajar psikologi. Telinga Bapak bermasalah. Betul nggak Pak? Betul. Betul nggak Bu? Betul. Ya. Betul nggak Bu? Baru saya teriak baru Bapak dengar Bak. Itu kayaknya telinga Bapak perlu ke THT. Lanjut Jadi saya menggambarkan Ibu. Saya nggak butuh penggambaran. Bapak siapa sih kok gambar-gambarin saya? Bahas yang tadi itu. Agama Bapak menjamin para pelaku kejahatan itu masuk surga. Contohnya Paulus, pembunuh Stefanus malah masuk surga dia menurut Kristen. Itu Longinus, penombak. Bapak tahu nggak penombak lambung Yesus namanya Longinus itu penjahat Romawi. Justru menjadi santo di Katolik loh. Inilah bukti Kristen Katolik menjamin para pelaku kejahatan masuk surga. Udah ada Bu. Saya mohon maaf. Saya turun aja Bu.
Nah makanya dari tadi kalau nggak mampu turun aja Pak, jangan Gitu loh. saya ini Soalnya, saya ini justru saya Ibu- kasihan sama Bapak ngaku Ibu sakit sosiolog. jiwa, Ibu sakit Yang sakit jiwa itu Bapak Ibu yang sakit mengaku-ngaku jiwa. Gitu loh. Bapak dari tadi itu Emosi adalah aja orang terus. sosiolog. Enggak, Izin. Cocok emosi terus, bentar, emosi terus. kalau ada alasan itu bukan sakit jiwa, itu reaksi kemanusiaan. Tidak ada ceritanya oke, orang saya paham yang dulu tuli ya. ketika diajak bicara lalu kita akan diam saja. Enggak Pak, saya orang normal Pak, saya punya reaksi, bukan orang sakit jiwa. Bapak yang sakit jiwa nuduh orang sakit jiwa. Yesus juga dituduh sakit jiwa kok dulu Pak. Aneh nih orang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.